Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdi hamdan hamidin. Nahmadu syukran li jami'i ni'ami wa mazidih. Wa salli wa sallimu ala nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Bapak Ibu rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian kita di kajian akhlak tasawuf. Kemarin terakhir kita sudah membahas tentang pengantar penyakit ruhani, akhlak madmumah. Sekarang kita lanjutkan masih di pembahasan amradul batiniyah, penyakit-penyakit batin. Dalam penjelasan Imam Ghazali di kitab Kimya'us Sa'adah, Imam Ghazali membagi sifat yang ada pada diri manusia itu ada 4 ya. Sifat bahamiyah, sifat sabu'iyah, sifat syaitaniyah, dan sifat malakiyah. Sifat bahamiyah dan sifat sabu'iyah ini induknya ada di nafsu ya, nafsu. Nafsu kita sudah pahami, dia merupakan faktor paling destruktif pada diri manusia. Nafsu ada 2 indikasinya. Yang pertama adalah keinginan yang disebut dengan syahwat, hasrat keinginan. Nanti kalau ditambahi hawa nafsu jadi hasrat. Nafsunya keinginan, jadi hasrat keinginan. Nah itu hawa nafsu ya. Nah hawa nafsu ini yang dalam pandangan Imam Ghazali dan para pemikir muslim merupakan bagian dari jiwa binatang ya. Ya, dia adalah bagian an-nafsun hayawaniyah. Karena dia bagian dari an-nafsul hayawaniyah, maka karakter binatang jinak itu ada di kita. Karakter binatang jinak inilah yang disebut, tabiat binatang jinak inilah yang disebut sebagai nafsu syahwat ya, nafsu syahwat. Inilah yang disebut sebagai bahamiyah. Bahamiyah. Sifat dasar binatang jinak inilah yang membuat setiap kita ini rakus, tamak, tidak tahu batas. Siapapun ya. Siapapun, mau anaknya kiai, mau anaknya jenderal, mau anaknya siapapun, dia akan terlahir menjadi rakus, tamak, tidak tahu batas. Objeknya bisa makanan, bisa minuman, bisa lawan jenis, bisa pangkat jabatan ya. Maka kalau orang itu tidak belajar menahan diri dari hasrat keinginan, jatuhnya orang akan rusak semua ya. Sebentar lagi sekarang kita bisa menyaksikan orang tidak kuat nahan terhadap hasrat keinginan, itu bisa masalah semuanya ya. Ya, semua dosa itu gara-gara tidak kuat nahan keinginan. Ya, tidak kuat nahan keinginan itu akarnya. Ya, kenapa ada korupsi? Tidak kuat nahan, pingin buru-buru cepat kaya. Kenapa ada zina? Tidak kuat nahan, hasrat seksualnya, kepingin segera dilampiaskan. Ya, ya, semua rusak-rusaknya perbuatan itu tidak kuat nahan ya. Sebenarnya nafsu itu penting. Kalau orang tidak ada nafsunya ya tidak bisa hidup. Karena untuk bisa bertahan hidup, orang harus ada nafsu untuk makan, untuk minum, untuk kawin. Kalau orang tidak ada basic need ini, tidak ada hasrat keinginan terhadap makanan, terhadap minuman, terhadap lawan jenis, ya tidak survive. Manusia tidak akan survive. Hanya masalahnya keinginan ini punya sifat dasar rakus, tamak, tidak tahu batas. Kalau orang rakus, tamak, sudah pasti kikir. Tidak ada orang rakus tamak tidak kikir itu.
Ya. Kalau sudah rakus tama pasti kikir, sudah pasti susah untuk berbagi dengan yang lain, sudah pasti tumpul batinnya, tidak akan bisa berempati, tidak akan bisa simpatik kepada orang lain. Ya. Dia hanya tahu dirinya sendiri. Nanti kalau digabung nafsu syahwat dan ghadab, jatuhnya bisa jiwa setan yang muncul nanti. Maka orang yang tidak mampu mengendalikan hasrat keinginan, inilah sumber keburukan-keburukan yang berasal dari jiwa binatang jinak atau nafsu syahwat, ya, yang disebut dengan bahamiyah. Dia tidak kuat nahan makan, akhirnya kelihatan rakusnya, kelihatan tamaknya. Orang itu kelihatan bagus, tapi kalau makan rakus tamak udah hilang Pak bagusnya. Ada orang kelihatannya alim khusyuk, giliran makan duluan ngambil banyak-banyak, tidak mikirin orang lain. Kita udah tidak simpatik, ya. Dari cara makan saja kita bisa menentukan kelas orang itu, adab orang itu, bisa kelihatan kuat nahan enggak terhadap dorongan keinginan makannya. Kita akan lihat orang itu alim tidak alim ketika bertemu dengan perempuan yang sesuai dengan hasrat keinginannya. Kalau dia ketemu perempuan yang cantik, dia tetap taat, tetap khusyuk, tetap, baru itu orang alim. Banyak orang alim di atas sajadah, tapi begitu ketemu perempuan udah hilang alimnya, udah liar kayak binatang. Maka alim itu bukan saat di atas sajadah, karena di atas sajadah tidak ada stimulus, tidak ada pancingan orang itu untuk mengukur seberapa manajemen terhadap nafsunya sudah sangat efektif. Nah, manajemen itu efektif akan terlihat di lapangan. Nanti kita lihat orang yang mengaku sudah alim, kalau ketemu orang cantik seperti apa. Orang cantik yang sesuai dengan minatnya, ya. Terus orangnya mau godain dia, nah itu baru kelihatan, ya. Baru kelihatan. Sehingga kita banyak ngelihat orang yang hancur reputasi kealimannya gara-gara perempuan, ya. Dulu ada orang alim zamannya Bani Israel, namanya Barseso, ya. Kita sudah paham semua. Oh itu Masya Allah, ya. Saking alimnya sampai malaikat setan yang bertugas mengganggu kekhusyuan orang waktu sholat itu tidak bisa. Kita ini kalau sholat diganggu terus, ada setan yang memang tugasnya khusus mengacaukan pikiran kita saat sholat. Loh, itu setan yang bertugas ngacaukan pikiran saat sholat itu sampai give up, sampai nyerah, lapor kepada iblis, aku tidak sanggup ganggu orang ini, terlalu hebat ibadahnya. Akhirnya iblis memberikan tawaran kepada setan yang lain, siapa yang siap ganggu, maka majulah setan abyad, setan putih. Setan abyad ini tidak akan mau ganggu orang kecuali kalau sudah masuk level wali. Jadi bapak kalau belum masuk level wali tidak akan diganggu setan jenis abyad. Ini setan yang ganggu para nabi, para rasul, para aulia. Dia turun, saya akan ganggu. Diganggu dengan manajemen penyesatan yang sangat kompleks. Setan ini menyerupai orang pemuda ahli ibadah. Kemudian dia datang ke Barseso. Barseso itu orang yang sangat soleh di Bani Israel, yang dia itu punya tempat ibadah khusus, tidak keluar kecuali seminggu sekali. Setelah itu dia akan masuk, seminggu berikutnya baru dia akan keluar lagi, seminggu berikutnya keluar lagi, ya. Saking alimnya. Akhirnya begitu keluar, setan yang menyamar jadi pemuda ini terus minta waktu untuk bisa diizinkan jadi muridnya, ibadah bersama. Kata Barseso, nggak bisa,
aku tidak butuh apapun, aku cuma mau ibadah dengan Allah. Ya sudah, maka Barseso masuk lagi ke tempat ibadahnya. Pemuda yang sebenarnya setan ini, dia sholat terus. Jadi setan itu bisa sholat, setan itu bisa ngaji, setan itu bisa menyesatkan orang dengan Quran. Ya, jadi hati-hati. Terus sholat terus 1 minggu. Begitu Barseso keluar lagi, dia lihat, loh ini anak yang seminggu yang lalu minta jadi muridku, kok sekarang masih tetap di tempatnya dan tetap sholat. Mulai kagum Barseso, kayaknya ini bukan anak biasa. Akhirnya melihat Barseso keluar, dihentikan ibadahnya. Terus setan abyad ini datang ke Barseso, gimana, masih boleh aku jadi muridmu? Kata Barseso, kalau melihat ibadahmu kamu boleh. Maka di dalam ibadah bersama, rupanya Barseso itu ahli puasa. Dia tidak makan, sehari tidak makan, ya. Besoknya dia lanjutkan tidak makan 2 hari. Setan ini juga tidak makan, wong setan, ya. 2 hari, 3 hari. Barseso tidak kuat, di 3 hari dia makan, buka. Setan terus ini sampai 40 hari, ya. Wong setan 40 hari ibadah terus dalam keadaan puasa, tidak pernah makan. Setelah hari ke-40, setan terus ngomong, tak kira sudah cukup, aku tahu ilmumu, ternyata ilmumu tidak seberapa, ya, ilmumu tidak seberapa, aku mau pamit, mau keluar saja dari sini. Barseso sudah ngelihat dia kalah secara ibadah. Maka kata Barseso, jangan, aku butuh teman seperti kamu ini untuk bisa bersama menuju ke hadirat Allah. Tidak. Ilmumu tidak ada seberapa, ilmumu tidak ada seberapanya. Kamu ini belum apa-apa. Kalau kamu mau tak ajari ilmuku. Kata Barseso, aku tidak mau ilmu kecuali aku ingin ibadah pada Allah. Untuk apa kamu sholat terus? Kamu nyembuhkan orang yang nggak bisa, ngasih syarat orang tokonya biar laris ya gak iso, gitu ya. Ngasih syarat orang biar cepet kawin ya gak bisa. Ngasih syarat orang supaya promosi jabatannya cepet ya gak iso. Terus kamu tidak bisa menyembuhkan penyakit ya gak iso, untuk apa? Kalau mau tak kasih ilmuku, kamu langsung bisa bantu orang-orang begitu, itu bisa. Kata Barseso, enggak. Loh, kamu daripada begitu, dipikir-pikir, akhirnya mau. Maka diajarilah ilmu setan. Sejak saat itu Barseso sudah jadi muridnya setan. Terus dia keluar, dia buat masalah di masyarakat itu. Ada yang diberi penyakit, ada yang ini. Terus dibisikkan, mau sembuh Barseso, mau sembuh Barseso. Akhirnya orang datang ke Barseso, semua masyarakat itu yang diguna-guna setan dan lain-lain, dan semuanya sembuh. Nah, atas manipulasi, trik manipulasi setan abyad ini. Maka akhirnya setan abyad ini mencekik putri raja. Begitu putri raja dicekik sakit, tidak ada yang bisa menyembuhkan. Maka setan abyad tadi menyerupai tabib tua. Dia datang ke istana itu, dia menawarkan diri untuk mengobati. Diobati, kemudian dia bilang, aku tidak sanggup, penyakitnya terlalu berat. Yang bisa menyembuhkan cuma satu, tuh Barseso. Itu Barseso. Akhirnya terus orang bukan musyawarah. Ini tidak mungkin, Barseso itu tidak mau menerima pengobatan. Udah tidak apa-apa, bawa saja. Ya, dibawa saja. Akhirnya dibawa, ditaruh di ruang ibadahnya Barseso. Barseso itu tidak mau melayani, ditinggal akhirnya. Anak ini ditinggal karena rekomendasi dari tabib tua tadi yang sebenarnya setan abyad. Udah tinggalin, dia orang alim, tidak mungkin ada apa-apa dengan anakmu. Akhirnya ditinggalkan. Terus Barseso dibisikin, lah ya kamu itu katanya alim,
Lah terus apa salahnya kamu nolong orang lain itu? Ya mbok ya kamu tolong. Imam Ghazali ketika menceritakan Barseso di kitab Ihya, beliau menjelaskan ini jenis tipu daya setan yang dicampur antara baik dan buruk. Baik, ujungnya buruk. Nah ini bahaya. Banyak orang alim, banyak orang pinter, banyak kiai yang hancur dengan cara tipu daya setan, baik, ujungnya buruk ini. Maka Barseso akhirnya mikir, ya juga kenapa saya tidak obatin dia. Kemudian Barseso datang ke perempuan ini, disibak auratnya, disibak auratnya. Barseso pengalaman khusyuk, ngajinya bagus, sholatnya hebat, di atas sajadah Pak. Barseso belum teruji ngelihat betis pahanya perempuan. Ya, begitu dia lihat gadis cantik molek ini, Barseso bingung, bingung. Akhirnya jatuhlah zina. Ya, begitu jatuh zina, hamil perempuan ini. Begitu hamil, bisikin lagi oleh setan abyad, kamu ini rahib paling terkenal, paling alim. Lah kalau sampai kamu ketahuan Bani Israel ternyata kamu menghamili perempuan yang bukan istrinya, ya apa reputasimu? Kamu pasti akan hancur. Kalau kamu mau, tak sarankan bunuh saja perempuan ini, bunuh saja. Nanti kalau orang tuanya datang, bilang aja penyakitnya kambuh, saya tidak bisa menyembuhkan dan dia mati, selesai. Dibunuh, dibunuh. Ya, setelah dibunuh, nampaklah si tabib tua yang sebenarnya muridnya yang tadi ngebantu penguburannya. Pas dikubur, ditarik kain kafannya itu keluar sebagai tanda tempat penguburannya. Barseso tidak tahu. Dah, Barseso ngerasa aman. Maka episode berikutnya, setan abyad ini menyusup ke pikiran saudarinya putri yang dibunuh ini. Ada 3 orang, dia punya saudara perempuan 3. Tiga-tiganya malam itu mimpi bahwa saudarinya telah dibunuh. Besok paginya mereka saling cerita, belum percaya. Besoknya lagi mimpi lagi, saudaranya dibunuh. Sampai 3 kali. Ini untuk membuktikan bahwa ada jenis sihir yang bisa masuk ke mimpi orang. Nah, setan itu bahkan bisa ganggu orang sampai ke mimpi. Sehingga mimpi 3 kali. Akhirnya diputuskan ke Barseso. Begitu ke Barseso, Barseso maunya mengelak, tapi sudah diberitahu di mimpi itu ciri-cirinya, tempatnya. Begitu diketahui benar memang di situ makam, Barseso sudah tidak bisa mengelak. Maka Barseso dibantai di tiang penyalipan. Ketika Barseso sudah ada di tiang penyalipan, setan abyad tadi nampak muncul. Kata setan abyad, "Soh, masih kenal aku kamu?" Kata Barseso, "Oh ya, kamu muridku yang alim." "Ya, aku ini setan abyad. Aku ini anak buahnya iblis. Kamu tidak akan bisa keluar dari tipu dayaku. Mulai aku jadi muridmu, ngajari kamu doa, terus yang nyuruh orang-orang sakit semuanya ke sini itu aku. Dan yang bikin gara-gara mereka sakit itu aku. Sampai putri raja itu sakit, yang nyekik aku, yang dorong nafsu syahwatmu sampai kamu jatuh zina aku. Yang nyuruh bunuh ya aku, yang beritahu keluarganya ke sini itu aku. Kamu sudah tidak akan bisa lepas dari aku, kecuali kamu nurut padaku." Terus kata Barseso, "Ya sudah, apapun perintahmu aku nurut, yang penting aku bisa selamat dari pembantaian ini." "Gampang, kamu sujud padaku." Terus katanya Barseso, "Gimana aku sujud? Aku lagi di tiang penyalipan." "Kasih isyarat, kedipkan matamu sebagai tanda kamu sujud kepadaku." Maka Barseso mengedip,
Begitu bar seso mengedip, setan abyad ketawa, iblis dan bala-bala setan semua tertawa. Kenapa? Orang yang sholatnya sangat khusyuk tidak bisa diganggu, sekarang sudah nyembah setan. Itu tipu daya setan yang sangat kompleks yang dimainkan oleh setan jenis abyad. Jangan dikira setan itu tidak pinter. Makanya kalau orang cuma ngandalin pinter, ya bisa habis dengan setan. Habis dengan setan. Ini setan abyad. Itu akan mempermainkan nafsu. Barseso adalah contoh orang yang hancur ibadahnya gara-gara tidak kuat nahan nafsu syahwat ke perempuan. Begitu juga ulama lainnya yang saya di zaman Bani Israel, Bal'am bin Ba'aura itu juga sama. Dia hancur karena dia tidak kuat untuk bisa jadi orang kaya, punya kedudukan, punya istri-istri cantik. Akhirnya hancur. Semua kita akan diuji ini oleh Allah. Tidak peduli sampean siapa, dan semua anak kita akan diuji. Diuji terhadap pangkat, jabatan, perempuan, bisa punya etika enggak di situ? Bisa mengendalikan hasrat keinginan enggak? Begitu kita tidak mampu mengendalikan hasrat keinginan, maka nilai kita udah jatuh di hadapan Allah dan manusia. Jatuh di hadapan Allah dan manusia. Maka alim itu bukan pinter dalil Quran. Alim itu bukan hanya pinter hafal hadis. Alim itu kuat nahan hasrat keinginan. Itu alim. Itu alim. Jadi kalau ngukur orang itu jangan lihat dari jenggotnya. Lihat dari bagaimana ketika dia berhadapan dengan makanan, minuman, jabatan, lawan jenis, pangkat, jabatan. Beretika enggak orang itu? Sopan enggak orang itu? Bisa mendahulukan orang lain enggak? Kalau enggak ada. Alim itu. Alim itu. Nah kita ini salah-salah ngukur orang alim itu. Sehingga kita akhirnya kecewa sendiri. Pakai kopiah terus berarti alim. Giliran nipu baru mosok Pak Haji nipu. Ya salah sampean. Enggak ada syaratnya, enggak ada ciri-ciri alim itu kopiahan gitu loh ya, dan seterusnya. Yang kedua, itu potensi negatif di nafsu itu adalah ghadab, daya marah. Daya marah ini yang oleh Imam Ghazali disebut sebagai jiwa binatang buas. Ya, ini karakter binatang buas, tabiat binatang buas. Ya, agresivitas, daya marah. Loh kita itu ya penting Pak, punya daya marah itu penting. Soalnya kalau enggak punya daya marah, kita akan jatuh. Harga diri, martabat kita jatuh. Kita enggak bisa survive kalau enggak punya daya marah, karena bertahan itu butuh daya marah. Istri kita diganggu orang lain terus tidak marah, lu malah tidak benar kita di hadapan Allah. Jadi ada waktunya marah yang dihargai oleh Allah. Di Islam bukan tidak boleh marah, tapi di manage marah itu. Kapan marah karena Allah, Bapak mencintai karena Allah, membenci karena Allah, marah karena Allah, sempurna iman Bapak. Ya. Jadi maka marah ini sifat dasarnya kata Imam Ghazali adalah pendendam, pemarah, bisa membunuh. Saya terus terang saja, rasanya pendidikan kita ini agak abai dengan persoalan sikap akhlak. Ya walaupun kurang tajam, kurang tajam. Sampai di kurikulum Merdeka hari ini pun saya ngerasa kurang tajam. Ya, bagaimana? Baru saya sebelum ke sini ngelihat berita anak SMP gara-gara ecek-ecekan main volley, temennya disembelih di pinggir sungai. Ini terus gimana ini gitu. Ini gak karu-karuan gitu. Anak-anak SMP yang kebobolan sudah hamil duluan terus minta supaya nikah dini. Ini gimana ini kok tak jadi isu nasional ini. Udah di mana-mana kejadiannya udah banyak ini. Udah runtuh, moral kita itu runtuh ini. Udah runtuh. Ini tidak pernah dididik gimana, nahan hasrat nafsu ini gimana.
Stimulusnya lebih hebat hari ini daripada kemarin-kemarin. Zaman saya, zaman kita Pak, susah untuk akses pornografi itu. Hari ini Masya Allah, seliwar-seliwar. Ya, wong kita mau buka PowerPoint aja, keluar gambar gak karuan kok gitu loh ya. Masya Allah, ya Allah. Anak sekarang jauh lebih berat untuk menjadi alim zaman sekarang. Jauh lebih sulit. Jauh lebih sulit. Orang zaman dulu itu perempuan kalau nampak paling ya pakaiannya sih begitu-begitu. Sekarang, wah, kalau udah namanya tampil seksi kayak apa zaman sekarang. Itu kalau di sini, kalau keluar negeri, oh tambah dak karuan kita. Ya, kuat-kuatan iman itu doanya. Masya Allah. Ya. Daya marah ini harus dimanage, harus dilatih untuk tahan terhadap provokasi, terhadap gangguan. Saya ngelihat bapak-bapak polisi kita yang ada di depan, kalau sudah demo nanti ini banyak demo. Kadang-kadang saya enggak tega Pak ngelihat itu, ya Allah kasihan Pak polisi ini. Kasihan. Ya dalam rangka tugas negara, tapi kadang-kadang provokasinya kan keterlaluan. Gitu loh ya. Provokasi terlaluan, ucapannya, perilakunya. Ya untung masih kuat. Untung masih kuat. Cuma ini kan standar moralnya ya ambruk ya kalau begini. Orang harus punya latihan ya, untuk bagaimana mengendalikan marah itu. Ya, latihan mengendalikan marah. Kalau tidak, ya orang akan beringas. Ya orang akan beringasan. Orang akan susah dikendalikan. Maka setiap orang itu akan seperti binatang buas yang sewaktu-waktu bisa menerkam orang lain, menjadi ancaman bagi orang lain. Nah itu yang disebut dengan sifat sabu'iyah, sifat binatang buas. Ini akarnya orang yang jadi pemarah, pendendam, beringasan, ini sampai membunuh. Yo ini akarnya. Yang ketiga, akar sifat buruk itu adalah sifat syaitoniyah. Semua kita ini diuji oleh Allah dengan setan ada di dalam aliran darah kita ini. Asyaiton yajri ibna Adam majrad dam. Setan itu kata Rasulullah ngalir, ikut muter-muter di aliran darah kita ini. Muter-muter setan. Tapi ada setan yang lebih hebat lagi itu. Dia mangkalnya kata Rasulullah ada di hati. Sehingga dalam hadis Rasul menyebut hati itu ada 2 kamar. Di hatimu itu ada 2 kamar. 1 kamar ditempati malaikat, 1 kamar yang ditempati setan. Malaikat akan memberi inspirasi positif, yang negatif dikasih oleh setan. Kata Rasulullah, kalau orang itu lalai dari Allah, ittakhadha manqarahu, setan akan meletakkan moncongnya di hati manusia. Fayuwasfisu bihi, maka setan akan terus memberi was-was, memberi pikiran-pikiran buruk. Ya, memberi pikiran-pikiran buruk. Apa yang biasanya pikiran yang ditancapkan ke hati kita yang menjadi sifat buruknya setan? Ujub, bangga diri, sombong, itu setan. Makanya para ulama ngajari kita, kalau kita dapat karunia Allah, kebaikan, kehebatan, kita diberi otak yang pandai, diberi kesuksesan yang tinggi, jangan sekali-kali dimiliki. Jangan sekali-kali ngerasa pinter. Pinter itu kembalikan ke Allah. Bahwa Bapak pinter, ya, itu realitas, ya. Bahwa Bapak itu sukses, kaya, ya, tapi jangan kemudian itu diklaim sebagai milik, karena kalau itu diklaim milik, kita akan jatuh kepada angkuh ujub. Ujub. Kalau begini, maka Bapak tetap akan tawadhu dalam keadaan apapun. Kalau ujub ini diteruskan, orang akan jadi sombong. Kalau sudah sombong, tidak ngelihat orang lain, dia ngelihat dirinya sendiri, orang lain kecil semuanya. Ya, orang lain susah nerima saran orang lain. Itu sifat setan, termasuk dengki, iri, itu sifat dari setan ini. Nah ini yang disebut dengan sifat syaitoniyah.
syaitonia. 3 sifat ini, sifat dasar manusia 3 ini negatif semua. Bahamiyah, rakus, tamak, tidak tahu batas. Sabu'iyah, pemarah, pendendam, beringasan, bisa membunuh. Syaitoniyah, ujub, sombong, hasut, dengki, licik, itu dari sini semua. Dari sini semuanya. Nah 3, kita cuma punya satu sumber sifat kebaikan, yaitu malakiyah, sifat kemalaikatan. Itu dari mana sifat itu? Itu sifat asli ruhani kita. Karena ruhani kita, pada awal-awal saya ngaji di sini, ruhani kita itu min jinsil malaikah, dari jenis malaikat. Karena itu aslinya sifat ruhani. Kalau sifat fisik buruk. Aslinya fisik kita karena dari jenis hewan, tadi rakus, tamak, dan seterusnya tadi. Tapi sifat ruhani kita itu malakut. Aslinya semua orang itu adalah sabar. Aslinya semua orang itu teliti. Aslinya semua orang itu dermawan. Aslinya semua orang itu taat. Aslinya semua orang itu senang nolong orang lain. Maka ini sifat-sifat malakutiyah atau sifat malakiyah, sifat malaikat, yang merupakan sumber sifat kebaikan. Maka kalau kemudian pertanyaannya bagaimana kita menjadi orang baik, kita harus mampu meredam semua sifat buruk tadi. Kita harus bisa jaga hasrat keinginan kita, jangan sampai melampaui batas-batas syariat. Makanlah, kulu wasrobu wala tusrifu. Allah nyuruh makan minum kamu terserah, silahkan. Apa yang halal makan. Cuma halal pun Allah ingatkan wala tusrifu, jangan berlebihan. Halal aja kalau kelebihan nanti jadinya berat, Pak. Berat. Jenengan enggak usah nyoba. Jenengan rasa-rasakan. Makan malam, kenyang, makanannya halal, rizki bapak halal, semua halal. Ayo taruhan sama saya, bangun malam kalau kuat. Nggak kuat. Makanan halal saja kalau kita kebanyakan itu efeknya berat. Mau ibadah kita berat. Terus kalau apalagi kalau makanannya subhat, kalau makanannya subhat itu lebih berat lagi. Subhat lebih berat lagi. Apalagi kalau makanannya haram. Oh itu lebih berat lagi. Udah tidak mungkin orang bisa bangun malam. Tidak akan bisa. Maka di sini orang harus berlatih mengendalikan hasrat keinginan. Berlatih untuk menahan amarah. Latihan untuk nahan marah itu banyak bisa dilatihkan justru dalam olahraga. Makanya orang jadi orang alim itu enggak cuman di dalam masjid toh latihannya. Kadang kita harus berlatih dengan outbound. Outbound, harus latihan kerja tim, harus latihan. Kan kalau ada kita kerja tim, olahraga, kan ada waktunya kita mengalah. Loh kalau kita main volley kan kita kepingin serve terus, tapi yo terus masa bapak terus yo gantian, waktunya muter yo muter. Nah kita kan nahan diri, berlatih untuk nahan diri. Main sepak bola, kadang-kadang kita dicurangi, kan tidak boleh kita langsung mukul, tetap kita harus sportif. Dan itu latihan nahan diri. Sebenarnya olahraga itu ada aspek positif dalam ilmu akhlak. Di situ ada latihan untuk sportif, latihan nahan diri, latihan nahan diri. Melatih hasrat keinginan, berlatih menahan diri, dan seterusnya. Maka kalau kita lihat, kalau pemain bulu tangkis kita itu skillnya sama, misalnya dengan pemain Cina, Jepang, siapa yang bakal menang nanti? Ya siapa yang paling sabar, siapa yang paling sabar, paling ulet, itu yang akan menang. Loh itu kan keterampilan mengelola emosi. Nah nanti udah kelihatan sekali Pak, kalau sudah di tingkat permainan kelas tinggi itu akan kelihatan bahwa
permainan mengelola keinginan dan emosi itu akan sangat menentukan. Maka kalau kita bisa mengendalikan sifat sabu'iyah, sifat bahamiyah, sifat syaitoniyah, dan kita bisa mengunggulkan sifat malakutiyah atau malakiyah, maka kita menjadi orang yang seperti malaikat, seperti malaikat sifat-sifatnya. Nah, ini penjelasan tentang sifat-sifat buruk yang ada di manusia dan satu sifat baik, sifat malakutiyah. Maka ketika orang ingin berubah menjadi baik, disitulah kuncinya, disitulah kuncinya. Nah, berikutnya nanti kita akan kaji pada kesempatan lain tentang sifat-sifat buruk menurut Ibnu Ajib al-Hasani. Tadi masih menurut Imam Ghazali, kalau bulan sebelumnya saya menjelaskan menurut kitab Bidayatul Hidayah, hari ini saya menjelaskan menurut kitab Kimya'us Sa'adah, Kimya'us Sa'adah. Insyaallah pada penjelasan berikutnya kita akan uraikan penjelasan sifat buruk menurut Ibnu Ajib al-Hasani dari kitab Iqadul Himam fi Syarqil Hikam. Itu nanti bedanya, kalau Ibnu Ajib al-Hasani akan melihat kalau nafsu buruk seperti apa, kalau kolbu yang buruk seperti apa, kalau roh yang buruk seperti apa. Itu efek-efek perilakunya akan seperti apa. Tapi hari ini yang paling penting kita sudah bisa mengetahui bahwa kalau nafsu syahwat buruk akan menjadi sifat bahamiyah, rakus, tamak, tidak tahu batas. Kalau nafsu amarah yang buruk nanti jadi pemarah, pendendam, beringasan. Kalau orang itu melepaskan bisikan setannya, maka dia akan menjadi orang yang angkuh, congkak, ujub, sombong, hasud, dengki, licik. Dan kalau orang mampu mengendalikan ini semuanya, yang muncul sifat malaikatnya, dia akan menjadi orang yang sabar, ya, yang tenang, yang hati-hati, yang qanaah. Yang ini semuanya akan mampu membuat dia menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Allah menjadikan apa yang kita kaji ini ilmu yang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Ya ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. حمدا يوافي نعمك وفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وجزانا حسنا وزدنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا وصحيا سادنا يا الله. سلمنا من كل بلاء ومصيبة وسوء القضاء والأمراض والأسقام يا الله. سلمنا يا الله والمسلمين وعافينا والمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وآخرا بالله التوفيق والهداية والرضا والعناية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.